Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Pam Budi. Saya di Development dan Planning di Kuari Departemen Solusi Bank Indonesia Cilacap. Kami bekerja kurang lebih start 28 tahun lebih dan saya sudah MPP pada bulan Maret tanggal 7 kemarin. Jadi yang pertama bahwa tidak mungkin akan stay atau bekerja di suatu perusahaan itu terus, sehingga kami mempunyai pikiran, mempunyai inisiatif, kita harus menyiapkan sedini mungkin apa yang harus kita lakukan untuk menjelang hari tua. Sehingga dari latar belakang itu kami mulai merintis usaha dari kecil, sedikit demi sedikit gitu. Kami mulai usaha kurang lebih itu sejak tahun 2001. Karena kebetulan sebenarnya namanya usaha itu tergantung dari geografis di area itu tersebut. Karena lingkungan kami adalah lingkungan sekolahan, lingkungan banyak kantor-kantor, sehingga kami ingin bergerak di bidang kos-kosan. Karena kebetulan banyak yang menanyakan tempat tinggal, sehingga kami termotivasi untuk bikin sebuah tempat tinggal atau kos. Dari mulai merintis 1 kamar, 2 kamar, dan kami setelah berjalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kami bikin tiap 2 tahun kami bikin 2 kamar. Jadi 2 tahun bikin 2 kamar, 2 kamar. Adapun untuk setelah bikin 2 kamar, otomatis kan kita sudah mendapatkan sewa. Dari hasil sewa itu kita tabung untuk meningkatkan tempat lagi, sehingga kami alhamdulillah bisa berkembang karena tingkat pasarnya itu ada. Jadi kos kami total yang sekarang ada kurang lebih sekitar 15 kamar. Dari mulai 1 kamar itu dulu pada saat kita 1 kamar itu masuk di dalam rumah. Tapi ada yang tanya lagi, kita tambah 2 kamar, 2 kamar, alhamdulillah kita total ada 2 kamar. Saya mempunyai ada beberapa usaha kami karena ada hunian orang, sehingga di situ otomatis kebutuhan sehari-hari itu ada yang timbul pertanyaan, Bu, Pak, kalau laundry di mana dan sebagainya, sehingga di situ kami berinisiatif untuk menerima laundry. Dari mulai rumahan kita terima di rumah, kami terus berkembang ada yang nanya, sehingga saya beranikan diri untuk buka laundryan. Dari hasil laundryan itu juga banyak yang menanyakan untuk soft drink dan sebagainya, sehingga kami bisa bikin ada es teh, ada jus, ada soft drink dan yang lainnya. Di sebelahnya sebenarnya itu ruang bukan untuk saya sewakan, untuk tempat duduk dan sebagainya. Ada yang nyari lagi menanyakan bisa nggak untuk disewakan, sehingga kami bikin silakan. Berkembang lagi di tempat kami ada disewakan tempat untuk lapak kaki 5 ya, sehingga yang sekarang saya ada kos 15 kamar, ada laundryan, saya juga jualan untuk soft drink, juga ada tempat untuk yang disewakan. Ya alhamdulillah bisa berkembang terus. Dengan adanya hunian atau kos, otomatis kan timbul suatu kebutuhan sehari-hari. Di situ kita ada 15 kamar, anggap aja orang 15, belum sebelahnya ada kos juga. Anggap aja berapa puluh penghuni, otomatis kan kebutuhan sehari-hari ada. Sehingga laundry, terus kebutuhan sehari-hari misalnya minum, makan dan sebagainya. Nah, dari situ kita ambil 5% aja yang butuh. Itu udah berapa. Sehingga memacu untuk berkembang atau usaha yang lainnya. Jadi laundry itu berdasarkan permintaan pasar kayak gitu. Walaupun di sebelah ada laundry, di kanan kita ada laundry, kita jangan takut dengan adanya pesaing, karena kita mempunyai nilai atau value atau pelayanan yang beda dengan yang lain. Itu yang menimbulkan semangat kami untuk selalu berkembang di dalam usaha ini. Yang jelas tantangan kami yang pertama dari segi banyaknya pesaing, misalnya kos itu ada yang baru. Banyak yang baru, banyak pemodal yang lebih besar, dan penawarannya yang lebih murah. Kedua, jika konsumen lebih milih berpindah-pindah untuk mencoba hal yang baru. Tapi di semua namanya bisnis, namanya usaha selalu ada tantangan. Cuma kita harus mensiasati, harus tahu tantangan itu kita hadapi dengan selalu belajar. Mereka bisa unggul seperti ini apa sih? Kalaupun misalnya mereka bangunannya baru, terus nilai lebih murah. Nah, kita peluang-peluangnya apa? Mungkin kita aksesnya lebih gampang, pelayanannya lebih
ramah atau fasilitasnya lebih baik. Jadi usaha itu bergerak itu karena adanya permintaan pasar. Makanya permintaan pasar itu harus kita tangkap sebagai peluang usaha. Harapannya adalah yang pertama, bisnis yang saya jalankan bisa berkembang dan tidak hanya di suatu tempat saja. Kami juga ingin mengembangkan usaha-usaha kos untuk di tempat yang lain. Misalnya rencana akan kembangkan untuk tahun 2026 sendiri. Memang untuk kos itu investasinya mahal dan butuh tempat yang ada dan butuh pangsa pasar yang ini. Tapi yakinlah bahwa kos itu investasi satu kali, itu adalah investasi yang akan terus berkembang. Mungkin pada saat investasi kita di sini sekitar 200, 300, 2, 3, 4 tahun mendatang adalah investasi itu saya yakin lebih dari itu sebagai fundamental bagi kami bahwa aset yang membiayai kita, bukan kita nanti pada saat pensiun membiayai aset misalnya. Udah pendapatannya nggak ada atau nyusut malah membiayai aset kita. Harusnya dibalik bahwa aset yang ada pada diri kita itu membiayai kehidupan kita. Selama ini kami menjalankan usaha itu otodidak, dalam artian kami hanya misalnya jalan, ada kos-kosan, ada peluang, saya bikin. Selama ini kita menjalankan berdasarkan pengalaman, informasi dari teman, secara real di lapangan. Nah kemarin pada saat ESI kemarin ada training bahwa usaha seperti itu, bahwa kehidupan kita itu tidak berakhir di sini saja, bahwa masih ada kehidupan lain. Mungkin diri kita sebagai pribadi ya, mungkin kita nggak tahu umur kita sampai 2 tahun, 3 tahun atau bahkan masih berpuluh tahun kita tahu, tapi adalah bahwa kita hidup itu harus satu, bermanfaat dengan orang lain. Yang kedua, hidup itu adalah harus bernilai ibadah. Dan mendapatkan uang adalah yang berkah dan barokah itu. Kalau sudah mendapatkan itu, kita hidup adalah bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup adalah untuk beribadah. Kita hidup adalah yang berkah dan barokah. Kemarin pernah trainer mengatakan bahwa pendapatan kita ada, kita perlu hidup nih. Kalau pasangan kita, pensiun kita hanya untuk hidup tanpa ada pemasukan lain, maka itu akan timbul masalah di situ. Mungkin di situ kan udah umur bertambah, jelas kita harus investasi masalah kesehatan. Kayak gitu. Kita sudah tidak mendapatkan pendapatan lain, kita perlu makan. Apakah perlu makan? Hubungan sosial, mungkin ada bilang ada silaturahmi, ada kontak dan sebagainya. Di situ memerlukan juga misalnya kita perlu beribadah dalam artian perlu zakat, perlu sedekah. Nah, kalau kita cuma mengandalkan satu pintu atau pesangon atau pensiun, otomatis kan ya maaf kalau misalnya yang gede mungkin ya secukup-cukupnya, saya yakin nanti akan habis. Nah itu kita perlu untuk mendapatkan yang lain, yaitu dengan cara usaha apa yang kita perlu dapatkan. Nah itu kemarin kita mendapatkan dari trainer kemarin, dan juga mendapatkan suatu sistem pengelolaan bisnis yang bagus. Misalnya kemarin ada sosialisasi masalah investasi di perbankan, yang informasi di perbankan bagaimana caranya, lalu penjualan secara online karena misalnya tempat yang kurang mendukung, kita menggunakan online, e-commerce dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya penjualan sendiri tersebut tidak memerlukan tempat, tapi perlu kerjasama yang lain. Nah itu semua kita dapatkan pada saat training kemarin. Dan itu sudah kami kembangkan. Per bulan Juli kemarin saya sudah mulai penjualan online, nanti bisa dilihat mulai dengan dapur titik. Harapan semua orang yang PP yang mau pensiun, yang pertama adalah kesehatan. Kita harus jaga, yang pertama adalah kesehatan yang stabil. Dengan adanya kesehatan stabil, maka kita akan bisa untuk menjalankan atau berpikir jernih untuk menangkap peluang yang ada. Yang kedua adalah cash flow atau pengaturan keuangan yang lebih baik, yaitu bahwa kita sadar betul bahwa cash flow yang bulanan kita dapat sudah kita mendapatkan lagi, dan itu harus kita sadari bahwa pendapatan kita sudah tidak ada, dan di situ harus pengelolaan uang keluarga harus lebih baik. Kurangi konsumsi barang-barang yang tidak perlu. Bukan berarti tidak boleh, tapi kalau misalnya punya kemampuan yang lebih juga dipersilakan. Yang lebih penting adalah pengelolaan keuangan keluarga lebih baik, seperti itu. Jangan lupa selalu menyisihkan uang sedikit kita untuk berzakat, untuk beribadah dan sedekah. Itu yang akan menolong kita buat dunia wal akhirat. Oke, saya kira sangat bermanfaat. Yang pertama, kenapa? Karena ilmu adalah tidak pernah habis di kita gali.
Selalu ada, selalu ada, selalu ada. Setiap webinar hari Jumat, mungkin ada 1-2 yang nggak sesuai dengan kita. Tapi jangan mengambil suatu real usahanya, tapi manajemennya atau ilmunya yang perlu kita terapkan di dalam usaha kita. Itu jadi makanya walaupun saya sudah punya usaha udah bertahun-tahun, tapi kita perlu ilmu yang terus berkelanjutan, perkembangan usaha dan ilmu itu selalu ada. Kita harus selalu merasa bodoh dalam usaha atau berusaha. Kita ambil ilmunya, manajemennya, cara pengelolaannya dan sebagainya. Jadi kami mengharapkan untuk SBI selalu konsisten di dalam memberikan pembekalan bagi karyawan pensiun. Dalam artian gini, kita sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ada yang 20-30 tahun, kita kurang waktu di dalam memikirkan untuk berkembang atau berusaha di rumah, karena kita berkonsentrasi untuk bekerja mensupport sebuah perusahaan untuk mendapatkan sukses dan mencapai target-target tertentu. Nah, pada saat kita karyawan yang mau MPP, mau pensiun, udah sewajarnya perusahaan itu memberikan suatu pembekalan terhadap karyawannya, mau pensiun, yang mau purna tugas, untuk memberikan pembekalan supaya dia mandiri. Jangan sampai ada mindset atau persepsi orang tuh pensiunan perusahaan A sekarang seperti itu tuh dan sebagainya. Kan merupakan kebanggaan bagi perusahaan jika purna-purna itu tetap berkarya dan tetap maju, akan membanggakan sebuah perusahaan itu juga. Dia akan, wah lulusan mana sih? Oh lulusan perusahaan A. Oh makanya dia berhasil karena perusahaan itu bertanggung jawab membina karyawannya untuk pas atau mandiri. Oke, terima kasih. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PT Solusi Bank Indonesia, khususnya Ampalan Cilacap, yang pertama telah menyelenggarakan training selama 3 hari atau 2 hari kemarin untuk pembekalan terhadap atau yang sedang MPP, sehingga mempunyai gambaran uang itu pengelolaan dengan baik. Yang pertama mengenai pengelolaan uang dengan baik, manajemen keuangan dengan baik, menjaga kesehatan dan sebagainya. Dan kami mengharapkan selalu konsisten, selalu ada untuk mengadakan training-training seperti ini, karena terus terang banyak teman-teman kita yang masih belum tahu atau buta mau kemana nih, saya setelah purna nih tidak punya bayangan sama sekali. Sementara uang pensiun kita dapatkan 2-3 tahun, kalau tidak bisa ngelola akan habis, dan akhirnya orang tersebut terpikiran uang habis, sakit dan sebagainya. Alhamdulillah min dzalik, kalau misalnya uang habis karena tidak bisa mengelola dengan baik. Oleh sebab itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih sudah mengadakan training untuk karyawan yang MPP maupun yang sudah pensiun, dan kami mengharapkan selalu continue terus mengadakan training-training seperti ini, dan saya yakin akan bermanfaat lebih dan perusahaan akan tetap bisa diproduksi dengan baik, tetap support terhadap pembangunan di Indonesia selama ini. Saya terima kasih. Salam pensiun, bahagia, sehat, sejahtera, penuh makna.